Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi ke AIM Podcast Perpustakaan Ismail Marzuki SMP Negeri 207 Jakarta. Bersama saya, Kanaya Azahra Anindita, dan saya Fani Nur Adli. Kali ini kita kedatangan tamu spesial yang akan menemani kita pada AIM Podcast episode kali ini. Dimohon kakak untuk memperkenalkan diri. Halo semuanya, anak-anak SMP Negeri 207 Jakarta. Perkenalkan, nama saya Valentina Palmarini Nugrahaningsih, tapi teman-teman cukup memanggil saya dengan nama Kak Valen. Oke, kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai tema yang baru kemarin kita rayakan, yaitu memperingati Hari Kartini nih Kak. Nah, kemarin sekolah kita tuh lagi ngerayain Hari Kartini, banyak lomba nggak sih Van? Iya, banyak banget. Kemarin saya lihat di SMP Negeri 207 Jakarta ini ada fashion show baju adat tapi recycle Kak. Oh, recycle. Nah, terus habis itu buat artikel gitu Kak, sama puisi. Nah, iya. Jadi itu juga salah satu semangat Kartini juga. Nah, tadi kan kita habis talk show di depan nih Kak. Nah, tadi kita ngomongin kalau kakak punya rumah belajar Pelangi Nusantara. Nah, boleh diceritain ulang nggak sih Kak di sini? Oke, baik. Jadi Kak Valen itu memang sehari-hari itu memang sebagai pendidik ya. Jadi memang di dunia pendidikan baru kurang lebih 25 tahun. Wow. Tapi saya itu mendirikan rumah belajar Pelangi Nusantara ini juga baru 16 tahun nih. Baru atau lama ya? Itu udah lama. Oke, masalah baru atau lama yang penting kan kita berkarya ya. Nah, tapi kalau hitungan tahun itu sudah 16 tahun. Tepatnya bulan Mei tahun 2010. Nah, berarti kan sekarang ini kan kita besok udah bulan Mei ya. Iya. Berarti tepat 16 tahun. 16 tahun. Ya. Jadi Kak Valen itu memang buat rumah belajar itu memang untuk di kawasan pemulung gitu. Jadi itu ada sekitar 200 anak pada saat itu. Gitu, sekitar ada 600 kakak di daerah pemulung. Dan mereka memang orang tuanya itu sehari-hari memang ambil kardus, kemudian botol plastik seperti itu, nanti dipilah-pilah. Nah, anak-anaknya membantu gitu Kak, membantu orang tuanya untuk memilah-milah. Dan mereka tidak sekolah, mereka tidak kenal huruf, mereka tidak kenal angka, dan pokoknya kerjanya ya mulung, main di pinggir jalan seperti itu. Nah, terus karena saya itu kuliah di Universitas Negeri Jakarta, kebetulan nih sebelahan nih kampus sama tempat saya. Lalu sebelum saya mendirikan itu, saya riset dulu selama 4 bulan. Nah, setelah riset apa yang mereka butuhkan? Oh, ternyata mereka membutuhkan untuk pembelajaran calistung gitu, karena banyak anak-anak usia 3 tahun, 4 tahun sampai usia 20 tahun mereka tidak bisa membaca kayak gitu. Lalu saya ngajak teman-teman, yuk bikin kegiatan untuk anak-anak ini kayak gitu. Akhirnya kami berempat, tapi yang teman 3 itu hanya cuma 2 tahun karena menikah, punya anak, lalu dengan kesibukannya tinggallah saya sendiri sampai sekarang seperti itu. Oke, kira-kira selama kakak menjalani sebagai seorang volunteer, banyak gak sih tantangan-tantangan? Boleh nggak disebutin atau dijelasin tantangannya? Karena kalau kita setiap kali pekerjaan apapun itu pasti banyak tantangan ya. Tapi bagaimana tantangan itu kita bisa hadapi, bisa kita lewati, ada problem solving atau ada solusinya, itu pasti akan lancar aja. Jadi kalau tantangannya udah pasti satu, waktu. Saya harus berbagi waktu dengan keluarga, dengan anak saya, dengan suami. Kemudian saya juga harus berbagi waktu dengan 3 tempat, di tempat yang berbeda, di Rawamangun, kemudian Penggilingan, dan Muara Angke gitu. Kalau di total sehari itu bisa 100 kilo lebih ya. Itu baru berangkat aja ya. Berarti kalau PP berarti kan 2 kalinya ya. Berarti sekitar hampir 200 kilo itu dalam 1 hari. Nah, kayak tantangannya kalau yang di Rawamangun itu, saya awalnya itu dulu sering diangkut setelah PP gitu. Jadi mereka pikir tuh ada keramaian apa nih di sini gitu kan.
terus kok rame-rame ada anak kumpul kayak gitu. Saya selalu ditanya, ada kegiatan apa? Saya bilang, saya ada kegiatan belajar mengajar, saya bilang gitu, di anak-anak pemulung ini gitu. Dan itu nggak sekali dua kali gitu loh, berkali-kali seperti itu. Terus yang kemarin terakhir saya dipanggil kelurahan daerah Rawamangun, bahwa mereka juga sebenarnya ingin memberikan tempat, tapi sampai sekarang juga belum ada proses lebih lanjut gitu ya. Kita masih menunggu juga gitu. Jadi tantangannya sebenarnya ya hal-hal yang di lapangan ya, jauh di lapangan gitu. Kalau kita ketemu dengan anak-anak, tantangan itu jadi kayak hilang gitu loh, karena mereka datang, mereka langsung peluk gitu ya. Itu kayak melted banget gitu ya, kayak wah sebegini banget ya. Berarti kehadiran kita sebagai volunteer tuh ditunggu gitu kan, dirindukan itu sih. Kalau tantangan semua dilibas, ya kan? Akhirnya nggak ada tantangan, yang ada hanya kegembiraan gitu ya, bahagia, ceria, itu aja. Berarti emang semuanya itu kalau misalkan kita lihat dari sisi positifnya pasti akan kayak sangat menyentuh hati banget sih. Dan pasti jadi volunteer nggak selalu mudah, tapi di balik kesusahan itu tuh banyak makna yang bisa kita ambil. Oke. Nah, kita sebenarnya kepo juga nih Kak, mereka itu belajar apa di sana itu? Maksudnya kakak juga ngajarin apa di itu? Mungkin atau dia apa namanya matematika atau belajar nulis dulu, atau itu maksudnya langsung kakak ngajar materi atau mungkin bentuk karakter dulu apa kayak gimana Kak? Ya, kalau di sana itu kita nggak bisa langsung kayak seperti anak TK di ini ya, pendidikan non formal. Tapi saya karena melihat mereka ini jarang mandi, terus jarang pakai sendal, jadi kadang tuh telapak kakinya tuh kayak kebelah bekas beling gitu ya, sampai dagingnya, mohon maaf, dagingnya tuh sampai kebelah gitu loh. Kayak ini kan kaki nih, terus kayak kebelah gitu karena kena beling, terus kena yang tajam-tajam gitu ya, kan namanya tempat daerah pemulung ya. Kemudian mereka jarang keramas, gak pernah mandi. Jadi saya tuh awalnya itu membentuk mereka ini nih supaya bisa merawat diri. Dengan cara apa? Kita kan merawat diri kan mandi, keramas, pakai alas, misalnya sendal atau sepatu kayak gitu. Itu sebenarnya basic banget sih yang harus mereka pakai. Tapi untuk membangun itu tuh butuh waktu 3 tahun. Jadi ya memang harus sabar gitu ya. Jadi kayak misalnya, kamu udah mandi belum? Gitu kan? Udah. Dia selalu bilang udah gitu kan. Terus saya buka tuh ntar rambutnya. Ntar ada, mohon maaf ya, ada kecoa gitu ya, ada kutunya kayak gitu. Jadi belum mandi nih, pulang, saya bilang gitu. Pokoknya saya cek lagi satu-satu, pokoknya mereka baris, dia tahu Kak Valen bakalan ngecek rambut gitu kan. Nanti kalau misalnya masih bau nih, pulang mandi gitu. Walaupun mandinya cuma jebur-jebur, nggak pakai sabun mungkin ya, tapi yang penting basah deh gitu kan. Pikirnya yang penting basah gitu. Ya seperti itu. Jadi awalnya itu memang membentuk mereka untuk pembiasaan ya, pembiasaan merawat diri. Baru setelah itu masuk ke materi gitu kan. Materinya itu dengan cara bermain sambil belajar gitu. Jadi dengan kartu karta, dengan boneka tangan, kemudian dengan buku storytelling seperti itu. Jadi memang harus yang pembelajaran itu harus menarik untuk anak-anak gitu. Karena kalau kita belajar yang kayak textbook, duduk manis, nulis itu pasti anak-anak bakalan kabur gitu kan. Tapi kalau misalnya kita dengan puppets, dengan boneka tangan, kemudian dengan buku, itu anak-anak pasti senang gitu. Terus nanti kalau misalnya itu kita suka kasih gimmick-gimmick nih, misalnya kayak wafer atau apa coklat seperti itu. Jadi supaya dia juga semangat gitu, seperti itu Kak. Kira-kira Kak Valen itu selama melakukan kegiatan volunteer itu digaji nggak sih Kak? Digaji atau enggak? Yang memberi gaji itu Tuhan. Jadi nggak digaji. Ini kan volunteer ya, suka dan rela gitu kan. Ketika kita melakukan hal itu berarti kita suka dan kita rela berbagi waktu, tenaga, pikiran semuanya. Tentu kalau buat saya itu saya melakukan itu dengan hati dan saya tidak minta imbalan apapun. Saya ikhlas gitu ya. Karena buat saya kita menabung kebaikan itu kan banyak cara ya. Tapi cara saya menabung kebaikan adalah saya berbagi pengetahuan, saya berbagi waktu untuk adik-adik kita yang belum beruntung. Karena kan kita tidak juga bisa, gini loh, pendidikan itu kan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama kalau kita orang yang berpendidikan.
gitu loh. Jadi kita jangan masa bodoh bahwa teman kita misalnya sebelah kita itu misalnya tidak bisa makan, kita tawarin kamu sudah makan, seperti itu berarti kan kita punya hati, punya rasa empati, simpati gitu kan. Terus kalau kita memberi itu berarti kan orang itu kan memang membutuhkan, sama gitu loh. Kayak saya juga gitu, kita lihat apa, oh dia butuh itu. Saya punya ilmu tentang kepautan, kebetulan S1 saya PAUD, pendidikan anak usia dini. Lalu saya ajarkan itu gitu, anak-anak bermain, menyanyi, seperti itu. Hal-hal yang memang membangun dia tuh senang gitu ya. Terus kenapa setiap kali saya kegiatan itu saya selalu menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stansa gitu. Jadi karena di stansa 2 ketiga itu Indonesia abadi, intinya Indonesia abadi, Indonesia bahagia, itu paling penting. Bahwa kita itu harus ada di dalam diri kita tuh jiwa-jiwa nasionalisme gitu kan, menjadi diri yang merdeka, yang bahagia. Apalagi momen ini adalah momen bertepatan dengan Hari Kartini gitu kan, dimana dia juga kan juga sebagai pejuang perempuan, mendirikan sekolah perempuan di saat yang perempuan itu patriarkinya tuh ini ya, kamu harus masak, kamu harus ini, kamu harus begini. Jadi itu yang ada di perempuan itu tidak begitu, tapi Kartini itu mengangkat bahwa perempuan itu harus setara dengan laki-laki supaya dia bisa sekolah gitu kan. Sama kayak saya juga gitu. Saya nggak kenal Kartini, tapi saya kenal saya tahu sejarah Kartini. Itulah yang saya implementasikan ketika saya selesai belajar kuliah. Oh, saya bisa berdampak apa ini buat sama di lingkungan saya, kayak gitu. Jadi mulainya tuh dari diri sendiri, gitu. Jadi saya juga mau juga sih teman-teman di 207 ini, di SMP Negeri ini juga punya angan-angan, punya cita-cita. Oh, aku mau dong kayak begitu, gitu. Mau mulai dari diri sendiri itu. Kalau misalnya kalian nanti butuh apapun, mau sharing atau tips-tips dari Kak Valen, monggo silakan. Kita bisa ketemuan di mana, itu mulai dekat-dekat sini lah, kopi-kopi, kafe-kafe anak-anak itu. Kak Valen, kita ada nih berdua puluh, kita mau dong nih berbagi gitu, apa maksudnya cerita-cerita, boleh kayak gitu, boleh dengan senang hati. Apalagi tadi kakak juga bilang pas talk show kalau kakak itu suka belajar dengan teman ya, suka diskusi bareng teman. Iya, gitu. aku paling suka diskusi. Aku tuh pergi pagi pulang petang, bahkan bukan petang lagi, Malam. enggak, bukan malam lagi, bisa jam 1, jam 2 itu apa? Menjelang subuh ya. Jadi aku selesai kuliah itu jam 10 malam, paling lama jam 11, terus nanti sampai rumah jam 12. Biasanya aku suka nongkrong di Taman Ismail Marzuki. Di situ kan banyak aktivis ya tentang pendidikan, tentang kebudayaan. Aku suka berdiskusi tentang filsafat. Dulu aku ngambil extension course 4 tahun di Sekolah Tinggi Filsafat juga. Jadi disitulah kita membangun komunikasi, kita membangun relasi, dapat teman baru, dapat pengalaman baru. Itu yang membuat saya buat upgrade knowledge saya seperti itu. Karena saya tipikal orang pembelajar auditori dan kinestetik gitu. Kalau membaca saya kurang ini karena saya lebih banyak gerak, pokoknya sama mendengarkan orang gitu. Seperti itu. Kak, kira-kira kakak bisa nggak sih, kayak itu kan muridnya banyak banget kan, kakak ngajar bisa 600-an anak. Kira-kira kakak bisa nggak sih kayak menghafal nama-nama anak atau cara mempertegas mereka deh? Biasanya kan mereka nggak mau, mungkin kayak memberontak, tidak mau belajar ini. Kira-kira gimana sih cara kakak biar mempertegas mereka? Kalau saya kalau yang di kolom saya hafal semua. Tapi kalau yang di pick sama itu, karena kami bisa sebulan 2 kali aja, biasanya aku pakai Tom and Jerry itu nama gitu ya. Karena kalau anak itu dipanggil nama, dia akan merasa dihargai. Misalnya ya kan, ya kamu mohon maaf kalau di sini kan saya memang nggak tahu namanya, kan ketutupan sama jilbab gitu ya. Terus, kamu namanya siapa? Misalnya kayak gitu. Tapi kalau di anak saya kasih Tom and Jerry gitu, nanti ditempel atau pakai name tag gitu ya, ditulis namanya. Biasanya saya panggil namanya kayak gitu. Apa lagi tadi? Gimana cara mempertegas? Mempertegas itu ya, mempertegas anak-anak kalau misalnya nggak mau belajar atau bagaimana. Biasanya kalau saya tuh anak-anak itu biasa hidup di dunia yang keras ya.
dengan kondisi keluarga yang memang harus membuat dia harus seperti itu gitu loh, dengan bekerja, dengan hidup di jalan. Itu saya selalu bilang, kalau kalian tidak bisa diam, tidak bisa mendengarkan Kak Valen, lebih baik kalian pulang. Di sini tempat untuk bermain dan belajar, seperti itu. Gitu. Kalau misalnya mau duduk di sini, tolong dengarkan orang yang sedang berbicara. Gitu. Aku kan terus begitu gitu kan. Terus nanti dengar kita tepuk, ya dengar tepuk satu kali. Halo, hai, seperti itu. Jadi apalagi kalau anak-anak kecil itu kan memang waktunya dia untuk ngobrol, waktunya untuk berjalan, ganggu temennya gitu ya. Dan itu memang biasa seperti itu, dan itu memang dunia anak-anak seperti itu. Kita nggak bisa mungkin, tapi ketika kita, biasanya aku tuh berbagi di circle time yang kecil-kecil gitu, berkelompok lingkaran-lingkaran begitu, supaya kita bisa melihat, oh ini si A kenapa lagi sedih, oh si B kenapa lagi kok kayaknya agak-agak mengkerut-kerut, mungkin kenapa, kita tanya, kamu kenapa hari ini gitu, kok sepertinya Kak Valen lihat kamu agak sedih gitu kan, ya Kak aku bisa begini gitu, kita tanyakan gitu loh. Jadi duduk lingkar kecil-kecil gitu untuk menanyakan kabar mereka pertama, seperti itu. Nanti baru mulai pembelajaran. Tapi so far selama ini nggak pernah ada yang aneh-aneh ya, maksudnya masih bisa di handle, kontrol, itu masih bisa gitu. Berarti mereka juga merasa aman ya Kak? Iya. Nah, mungkin untuk terakhir, kira-kira kakak ada nggak pesan yang ingin disampaikan untuk murid-murid yang ingin mungkin nanti bercita-cita menjadi volunteer, bisa gak pesan-pesannya Buat ini ya, siswa ini ya? Iya. Oke, jadi dalam rangka Hari Kartini tahun 2026, tentunya kita juga harus punya semangat seperti Kartini ya. Kita tidak mengenal langsung Kartini itu sebagai apa, karena kita tidak pernah bertemu dengan Kartini. Tapi kita bisa belajar dari semangat Kartini yang punya value atau nilai itu tentang emansipasi, tentang kemandirian, tentang berkarya dan berdampak. Itu contoh value yang bisa kita tanam untuk saat ini. Jadi Kak Valen itu berharap untuk anak-anak SMP Negeri 207 Jakarta ini juga bisa memulai dengan apa yang kalian punya, itu bisa mulai dari hobi. Contohnya Kanaya, Fania hobinya menari. Nah, kamu bisa bikin dengan beberapa teman kamu hobi itu, kamu salurkan ke komunitas Kak Valen. Selain Kak Valen ada lagi nggak di komunitasnya? Kak Valen punya banyak sekali komunitas-komunitas di luar sana, komunitas pendidikan, apapun itu yang kalian bisa menyalurkan bakat kalian seperti itu. Nanti Kak Valen bantu. Jadi Kak Valen tuh maunya teman-teman dari SMP Negeri 207 ini juga begitu, punya komunitas kecil, menyalurkan hobi di komunitas lain seperti itu. Karena gunanya apa? Satu, kalian bisa mendapatkan relasi baru, teman baru. Kedua, kalian bisa mendapatkan pengalaman yang baru, ya kan? Itu adalah modal utama ketika kalian nanti habis ini kan SMA, habis SMA kuliah. Nah, kalau kalian itu sekarang banyak sekali, ini contoh ya, scholarship atau beasiswa untuk ke luar negeri atau di dalam negeri, mereka tidak hanya melihat nilai. Kamu nilainya 9, 10, 9, 10, 9, 10, tapi kamu tidak berdampak apa-apa nih buat orang lain, itu nggak bakalan dikasih poin. Tapi ketika kamu, oh Kanaya, Fania punya komunitas menari, oh Kanaya punya ini, disabilitas misalnya, inklusi, itu yang akan dipertimbangkan. Jadi kita ambil sisi positifnya aja ya. Tadi teman-teman ini supaya kalian juga punya semangat berbagi ya, punya semangat berbagi, semangat Kartini di era sekarang seperti itu. Jadi pesan Kak Valen adalah untuk teman-teman 207, kalian itu mulai dari hati, mulai dari diri sendiri. Jadi Kak Valen tunggu ya teman-teman, boleh datang ke komunitas Kak Valen atau nanti kalian kita bisa jalan-jalan di komunitas yang lain. Terima kasih Kak Valen. Nah, itu aja teman-teman. Semoga apa yang Kak Valen sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Itu aja episode M-Podcast pada kali ini. Jangan lupa nantikan episode-episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.